Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Asai dan Taehyung ya. Kali ini Teteh akan share tutorial cara membuat eclair cake. Cake ini gampang banget loh teman-teman, karena tanpa kukusan dan tanpa oven. Jadi siapapun bisa mencobanya. Teman-teman, dukung channel kita dengan cara menekan tombol subscribe sekarang juga ya. Supaya kita bisa membuat konten-konten yang lebih baik lagi, lebih bagus dan lebih menarik. Yuk kita mulai sama-sama membuat eclair cake-nya. Pertama-tama kita buat whipped cream terlebih dahulu ya. Bahan-bahannya 200 gram whipped cream bubuk dan 500 ml air es. Ini wajib dingin airnya. Tuangkan whipped cream bubuk, ini sudah Teteh buka kemasannya. Kalau teman-teman mau pakai whipped cream cair boleh ya, sesuai yang ada di rumah aja pokoknya. Kemudian tuangkan 500 ml air es. Ini wajib air dingin supaya bisa mengembang sempurna. Mixer dengan kecepatan tinggi selama 4 menit. Pokoknya sampai mengembang kaku. Jadi Teteh mixer selama 4 menit atau sesuai petunjuk kemasan. Karena setiap whipped cream bubuk itu beda-beda, enggak selalu 4 menit. Ada juga yang di mixer 2 menit sudah mengembang. Ini sudah mulai mengembang. Tunggu terus sampai 4 menit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita matikan mixernya. Kemudian angkat whipped cream dari mixer. Selanjutnya simpan di kulkas. Sebelumnya dikasih cling wrap dulu atau plastik wrap. Tujuannya supaya lebih higienis. Nah, sekarang simpan di kulkas ya sampai agak beku. Selanjutnya kita membuat bahan custard yang terdiri dari 1 liter susu cair full cream, kemudian 2 sendok teh vanilla ekstrak atau pasta vanilla, 50 gram margarin atau mentega, kemudian 30 gram tepung maizena, selanjutnya 30 gram tepung custard, 200 gram gula pasir, dan yang terakhir yaitu 6 butir kuning telur. Campurkan 6 butir kuning telur dengan tepung custard. Kalau teman-teman nggak punya tepung custard, boleh ya diganti dengan tepung maizena. Jadi tepung maizenanya pakai 60 gram. Kalau punya tepung custard, ini hasilnya lebih enak lagi. Aduk terus sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, kemudian masukkan gula pasir. Teteh pakai 200 gram. Kalau teman-teman nggak begitu suka manis, boleh dikurangi ya gula pasirnya. Pokoknya sesuai selera teman-teman aja. Setelah itu masukkan susu cair. Ini secukupnya aja, jangan semuanya dimasukin. Susu cair ini untuk melarutkan campuran kuning telur dengan tepung maizena, tepung custard, dan gula pasir. Nah, cukup ya segini aja. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Kita bersihkan yang masih menempel di whisker. Kemudian kita aduk lagi sebentar. Nah, karena campurannya ini masih terlihat bergerindil, Teteh akan saring supaya lebih halus dan lebih lembut lagi. Kita saring menggunakan saringan. Lihat kan teksturnya bergerindil banget. Kita saring dengan menekan-nekan seperti ini. Teman-teman juga bisa untuk menyaringnya di akhir setelah dimasak. Kalau Teteh di awal aja di prosesnya. Nah, sampai teksturnya lembut seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita aduk lagi sebentar. Ini untuk memastikan bahwa sudah benar-benar lembut. Kemudian sisihkan. Lanjut kita masak sisa susunya. Untuk sisa susunya kita tuangkan semuanya. Tuangkan di wajan. Susunya kalau teman-teman mau pakai rasa lain juga boleh ya. Kalau Teteh pakai yang full cream. Kemudian masukkan mentega. Kalau teman-teman nggak punya mentega, bisa juga kok diganti dengan margarin. Kalau Teteh sendiri pakai mentega yang campuran margarin atau biasa dibilang seperti blue band cake and cookie.
masak dengan api kecil cenderung sedang. Teteh menggunakan whisker. Nah, saat memasak seperti ini jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman. Jadi harus benar-benar diaduk terus. Masak sampai menteganya leleh. Setelah beberapa menit, menteganya tampak sudah mencair. Teman-teman, kalau sudah seperti ini, aduk-aduk terus. Nah, kalau sudah mencair seperti ini, kemudian teman-teman masukkan larutan kuning telur yang tadi dicampur dengan tepung custard, tepung maizena, dan gula pasir. Masukkan sambil terus diaduk-aduk. Untuk apinya tetap menggunakan api kecil cenderung sedang. Lebih enak menggunakan whisker seperti ini ya, jadi nanti hasilnya bisa tercampur rata. Masak sampai sedikit mengental. Aduk-aduk terus. Pada saat proses ini jangan ditinggal-tinggal karena khawatir bisa gosong di bagian bawahnya, apalagi kalau wajan yang digunakan itu tipis. Nah, sekarang sudah mulai mengental. Kalau sudah seperti ini, aduk-aduk terus sampai sedikit meletup-letup. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini, kecilkan apinya, kemudian masukkan 2 sendok teh vanilla ekstrak atau pasta vanilla. Untuk bahan yang ini jangan di skip ya teman-teman, karena vanilla ekstrak ini selain membuat wangi juga bisa menghilangkan bau amis dari kuning telurnya. Aduk terus sampai tercampur rata. Gak usah terlalu lama ya teman-teman mengaduknya, cukup sampai tercampur rata, mengental dan meletup-letup seperti ini. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini, sekarang kita angkat custardnya. Jangan lupa ya teman-teman, dimatikan dulu kompornya. Kemudian kita tuangkan custard ke wadah. Ini wadahnya cukup besar karena nanti akan dicampurkan dengan whipped cream. Tuangkan semua custardnya. Setelah dituangkan, kita aduk lagi sebentar. Nah, kalau sudah dituangkan semuanya, ini kita tunggu sampai uap panasnya hilang. Kalau uap panasnya sudah hilang, sekarang kita tutup dengan plastik wrap. Tujuannya supaya tidak berkulit si custardnya. Kalau teman-teman nggak punya, boleh ditutup pakai apa aja ya. Kalau teman-teman misalkan pakai wadah kedap udara, bisa kok pakai tutupnya. Setelah itu simpan di kulkas sampai dingin. Nah, kalau sudah disimpan di kulkas dua-duanya antara whipped cream dan custard, sekarang kita buka plastik wrapnya. Dua-duanya ya, dibuka plastik wrapnya. Kita aduk. Untuk custardnya, lihat deh teman-teman, tetap lembut kan meskipun disimpan lama di kulkas. Simpan minimal 2 jam ya teman-teman. Setelah itu kita campurkan whipped cream dengan custard. Untuk whipped creamnya kita tuangkan semuanya. Aduk sebentar menggunakan spatula. Nah, kalau teman-teman merasa dengan spatula ini tidak mudah tercampur rata, mixer dengan kecepatan rendah ya, seperti yang Teteh lakukan. Mixer sampai tercampur rata. Ini nggak usah lama-lama, cukup sampai tercampur rata aja. Kemudian matikan mixer kalau sudah tercampur rata. Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Tuangkan sesendok demi sesendok. Teteh tuangkan ke plastik segitiga, tujuannya supaya mudah saat disemprotkan di atas biskuit Mary yang sudah dihancurkan. Nah, sekarang siap untuk digunakan. Kita sisihkan dulu ya. Sekarang teman-teman siapkan 2 bungkus besar biskuit Mary atau sekitar 500 gram. Ini Teteh nggak hitung berapa kepingnya. Kemudian haluskan hingga seperti ini. Boleh menggunakan blender atau bisa menggunakan ulekan dan lain-lain. Sekarang kita tata biskuit yang sudah dihancurkan di dasar wadah. Bisa juga ya biskuit Mary ini diganti dengan biskuit yang lainnya seperti biskuit kopi, Oreo, pokoknya sesuai selera teman-teman aja. Ini juga untuk banyaknya sesuai selera teman-teman kok. Mau banyak, mau sedikit, pokoknya selera suka-suka. Nah, kalau sudah
taruh di dasar wadah biskuitnya, kemudian semprotkan custard yang sudah dicampur dengan whipped cream. Kalau dengan menggunakan whipping bag seperti ini lebih gampang kan teman-teman, daripada di sendok sedikit-sedikit. Kemudian kita ratakan. Setelah itu tuangkan lagi beberapa sendok biskuit di atasnya. Kemudian adonan custard, kemudian biskuit lagi. Nah, setelah seperti ini kemudian masukkan ke dalam kulkas. Ini hasilnya dapat banyak loh teman-teman. Kalau teman-teman mau bagi menjadi setengah resep boleh kok. Selanjutnya kita akan membuat ganache. Untuk ganache-nya Teteh menggunakan whipped cream cair. Karena teman-teman banyak yang tanya whipped cream cair yang Teteh pakai ini ya. Ini pakainya 250 ml aja. Kemudian untuk coklatnya Teteh pakai 250 gram. Ini jenis coklat yang dark. Karena Teteh lagi nggak punya yang milk coklat, lebih enak lagi pakai yang milk coklat atau coklat susu. Kemudian coklatnya kita potong-potong menjadi bentuk lebih kecil. Tujuannya supaya mudah meleleh atau hancur ketika dituangkan whipped cream. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam mangkuk potongan coklatnya. Setelah itu sisihkan. Sekarang kita masak whipped cream cair. Ini nggak perlu sampai mendidih ya, cukup sampai panas saja, dan apinya nggak usah terlalu besar, pakai api kecil aja. Tunggu sebentar. Kalau sudah hangat, kemudian kita angkat. Seperti biasa, jangan lupa dimatikan apinya. Kemudian kita tuangkan ke potongan coklat yang sudah dimasukkan ke dalam mangkuk. Nah, sambil diaduk-aduk seperti ini, nanti coklatnya akan meleleh kok. Sambil diaduk-aduk terus. Tuh, sudah meleleh kan coklatnya. Saran Teteh, kalau teman-teman punya coklat susu, pakai coklat susu aja ya. Nah, kalau sudah meleleh, kemudian masukkan ke plastik segitiga. Tujuannya supaya mudah disemprotkan. Karena agak repot kalau dituang sesendok demi sesendok. Ini siap untuk digunakan. Jangan lupa digunting bagian ujungnya, kemudian semprotkan di atas eclair cake yang tadi sudah kita simpan di kulkas. Tuh, Teteh dapat banyak kan? Kalau teman-teman nggak mau buat banyak, buat setengah resep aja ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kasih topping sesuai selera. Teteh kasih topping choco chips, boleh juga kok dikasih potongan almond, kacang, dan lain-lain. Sekarang yuk kita cobain sama-sama gimana nih hasilnya. Lihat deh teman-teman, lembut banget kan? Untuk menikmati eclair cake ini, menurut Teteh lebih enak dinikmati dingin loh teman-teman. Bagian ganache-nya juga nyoklat banget, cocok deh buat pecinta coklat dan cocok buat para pecinta cake yang lumer-lumer. Jangan lupa dicoba ya teman-teman, semoga teman-teman suka dan berhasil. Nah teman-teman, itu tadi tutorial cara membuat eclair cake. Gampang banget kan cara membuatnya. Jangan lupa kunjungi blog kita di asahitehhyum.com dan follow IG kita di @asahit_tehhyum. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum.